A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa ja'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari Jumat yang penuh barokah ini, bersama kita mengawali acara ini dengan kembali memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, bening, bersih, tulus, dan ikhlas untuk kita semuanya, agar dapat kita mengawali kegiatan dan pelaksanaan ngaji bareng online pada hari ini. Dengan bersama-sama pula sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah dianugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah atas izin dan rahmat Allah Ta'ala pada pagi hari ini, kita diizinkan kembali oleh Allah untuk dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat singkat dan sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah memfasilitasi kita dengan imat sehat walafiat, sehingga insya Allah kita bersama orang-orang yang kita kasihi masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya sejak awal kebersamaan kita dalam forum ngaji bareng online ini, berupaya kita menjadikan forum ini sarana untuk mempraktekkan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Terutama untuk sama-sama kita saling ingatkan, menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Dan dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah kita menyadari sepenuhnya bahwa kebersamaan kita setiap hari, berpuluh dan beratus hari di dalam forum ini, dikarenakan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Karena Allah masih memberikan kemudahan dan bahkan Allah hadirkan keistiqomahan. Serta Allah selipkan pula rasa bahagia di dalam bersama-sama kita, menelusuri setiap huruf kata dan ayat yang terhimpun, termaktub, tercatat, dan terdapat di dalam mushaf Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai ini. Tentunya seraya pula kita berharap kepada Allah semoga tidak saja kita diberikan kemudahan untuk membaca ataupun mendengar dan melantunkannya, namun semoga Allah dengan penuh kasih sayangnya dan Allah Maha Pemberi petunjuk, semoga Allah berikan kemudahan pula bagi kita semuanya dengan segala keterbatasan yang ada. Semoga diberikan kemudahan kita untuk dapat memahami, menyelami, dan merasakan hikmah yang terkandung dalam setiap huruf kata dan ayat yang kita telusuri setiap hari. Semoga dari kesan mendalam yang Allah hadirkan bagi kita semua, semoga hal itu menjadi bagian dari petunjuk hidayah dan hikmah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Seraya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga atas apa yang Allah berikan bagi kita semuanya dapat berpegang teguh kita kepadanya, menjadikannya lentera, penunjuk, dan penerang jalan bagi kita semuanya. Seraya berharap bahwa apa yang kita laksanakan di pagi hari ini benar-benar merupakan langkah pertama dan utama di dalam
kita menjalani kehidupan yang insya Allah kita jalani hari ini dan esok. Semoga senantiasa dalam lindungan rahmat, barakah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai nanti ketika kita satu persatu, Bapak dan Ibu akan kembali kepada Allah. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui kapan kita akan kembali kepadanya. Namun mudah-mudahan dengan Allah himpun dalam kebersaudaraan yang kita rasakan seperti ini. Bukan hanya persaudaraan dalam ketulusan persaudaraan dunia. Namun semoga Allah hadirkan pula terus persaudaraan di akhirat nanti. Saling doa mendoakan kita ketika salah seorang di antara kita kembali kepadanya. Dikembalikan dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amalnya, diampuni dosa dan kesalahannya, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita semuanya bersama keluarga, anak dan keturunan, zuriat kita, orang tua kita, leluhur kita, suami atau istri kita, dihimpun menjadi bagian dari apa yang Allah sampaikan di dalam ayat yang telah sama-sama kita bacakan ini. Di mana kita ridho, sukacita kembali kepada Allah, dalam keridhaan Allah pula tentunya untuk kita. Dan kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah, dan menjadi bagian dari umatnya yang diridhoinya, ditempatkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tidak henti pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Dan betapa dengan mengikuti segala keteladanannya, maka Allah akan membukakan pintu cinta seluas-luasnya dan bahkan pintu ampunan bagi kita semuanya. Maka di dalam kebersamaan inilah kita saling mengusung doa kita. Memohon kepada Allah agar Allah anugerahkan kadar cinta yang semakin bertambah dalam setiap satu satuan waktu dan dalam satu satuan waktu terkecil sekalipun. Semoga Allah hadirkan kadar cinta yang bertambah itu pada diri Rasulullah. Sehingga dengan berbekalkan cinta itulah semoga Allah hadirkan keistiqomahan dalam upaya kita untuk menelusuri secara seksama perjalanan kehidupannya, segala keteladanan yang telah diwariskan bagi kita semuanya. Dan semoga atas kecintaan ini semoga Allah berikan keistiqomahan untuk kita dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sekali membacakan bagaimana Rasulullah telah menyampaikan petunjuk dan pedoman di dalam kehidupan kita ini, agar kita benar-benar bahagia. Bahagia bukan hanya secara fisik semata, namun bahagia secara hakiki ketika kebahagiaan itu terasa di dalam hati. Ketika kebahagiaan itu dalam keberadaan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Dan kebahagiaan yang kita rasakan ketika kita merasakan benar bahwa kita mengikuti segala keteladanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahwa pada pagi hari ini kita mendapati bahwa bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya untuk terus menjaga hati kita agar mendapati hati yang bersih, agar hati yang terjauhkan dari segala kotoran dan penyakit di dalam kehidupan ini. Maka diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan isnad yang hasan dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia menuturkan, ketika kami tengah duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba beliau bersabda, akan muncul kepada kalian lelaki penghuni surga. Lalu muncul seorang laki-laki dari Ansor. Dari jenggotnya yang lebat menetes air bekas wudunya. Dia menenteng terompahnya dengan tangan kirinya. Pada keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW mengucapkan kalimat yang sama. Maka muncullah kemudian lelaki yang sama dalam keadaan yang sama. Pada hari ketiga, Nabi Muhammad SAW mengucapkan kalimat yang sama, yaitu akan muncul kepada kalian lelaki penghuni surga. Maka kemudian muncullah lelaki yang sama dan dalam keadaan yang sama seperti sebelumnya. Setelah Nabi Muhammad SAW berlalu, Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu an mengikuti lelaki itu seraya berkata kepadanya,
Sesungguhnya aku berselisih dengan ayahku, dan aku telah bersumpah untuk tidak masuk ke dalam rumahnya selama 3 hari. Sekiranya engkau mengizinkan, niscaya aku akan bermalam di rumahmu. Maka lelaki yang 3 hari berturut-turut muncul setelah Rasulullah menyampaikan bahwa akan datang penghuni surga itu, menjawab atas apa yang telah dikemukakan oleh Abdullah bin Amr bin As. Iya, silakan. Kemudian Anas melanjutkan penuturannya. Abdullah bin Amr menceritakan kepadaku bahwa dia telah menginap di rumah laki-laki itu kemudian selama 3 malam. Sementara dia tidak melihatnya melaksanakan sholat malam sedikit pun, melainkan hanya bangun untuk sekedar membalikkan tubuhnya di atas kasurnya, dalam keadaan zikir dan bertakbir, hingga dia bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Abdullah bin Amr melanjutkan penuturannya. Terkecuali ada satu hal yang istimewa. Aku tidak pernah mendengar dari lisannya, melainkan perkataan yang baik. Maka setelah lewat 3 malam dan hampir-hampir aku meremehkan amalannya, aku berkata kepadanya, "Wahai Abdullah, sejatinya tidak ada perselisihan antara aku dan ayahku. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang sabdanya 3 kali. Akan muncul ke hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Selanjutnya engkaulah yang muncul pada 3 kesempatan itu. Maka aku ingin bermalam bersamamu untuk mengetahui rahasia amalanmu, hingga aku dapat mencontoh amalanmu itu. Akan tetapi aku tidak melihat amalan menarik yang kau lakukan selama menginap di sana." Maka lelaki itu pun menjawab, "Sebenarnya amalanku sangat sederhana saja, seperti apa yang engkau saksikan." Abdullah bin Amr berkata, "Ketika aku hendak pulang ke rumah, lelaki itu memanggilku seraya berucap, 'Sebenarnya amalanku sederhana saja, seperti yang engkau saksikan. Hanya saja aku tidak pernah memendam perasaan benci dan iri hati kepada orang lain atas kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan untuknya. Sebenarnya amalanku sederhana saja, seperti yang engkau saksikan. Hanya saja aku tidak pernah memendam perasaan benci dan iri hati kepada orang lain atas kebaikan Subhanahu wa Ta'ala untuknya." Maka Abdullah bin Amr berkata, "Inilah rahasia yang ada pada yang tidak mampu kami lakukan." Riwayat di atas menunjukkan tentang pengaruh dari kebeningan hati, dari dengki dan iri hati, serta berlapang dada dari tipu daya dan pengkhianatan, dapat menghantarkan seseorang pada kebaikan hidup di akhirat dan mengangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima amalannya walaupun hanya sederhana. Riwayat di atas memberikan petunjuk yang sangat gamblang bahwa sesungguhnya lelaki tersebut termasuk menjadi penghuni surga, bukanlah dengan modal ibadah yang banyak, tetapi modal ibadah yang sederhana, tetapi berbekal kebeningan hati dan selamatnya orang lain dari gangguan, dari tajamnya lisannya. Sementara jika dibandingkan dengan keadaan yang bertolak belakang dengan itu, di mana ada seorang wanita yang senantiasa menghidupkan malam dengan qiyamul lail, siang harinya diisi dengan puasa, tetapi dia menyakiti hati tetangganya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari wanita semacam itu, "Tiada kebaikan padanya, dan dia termasuk penghuni neraka." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang demikian itu karena manusia yang selalu berat timbangan kebaikannya dalam Islam adalah orang yang bening hatinya, bersih jiwanya dari perasaan benci, dengki, iri hati, dan dendam kesumat, meskipun sederhana amal ibadahnya. Adapun orang yang banyak beribadah,
Meskipun banyak beribadah, tetapi hatinya penuh dengan dendam kesumat, iri hati dan kedengkian, maka ibadahnya hanya bersifat formalitas dan bersifat lahiriah belaka, karena tidak berdasar pada pondasi keimanan yang kuat. Oleh karena itu ibadahnya tidak dapat membeningkan hatinya dari iri hati yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa tidak akan berkumpul antaranya dan keimanan di dalam hati manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba dua hal, yaitu keimanan dan hasad atau dengki. Dan diriwayatkan oleh Dhamurah bin Tha'labah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, manusia senantiasa dalam kebaikan selagi mereka tidak saling iri hati. Inilah yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Nah, ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang kita dapati bagaimana Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita agar kita benar-benar menjadi bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Bahagia dengan kelapangan dada, bersih dari segala persepsi, bersih dari segala sesuatu hal yang tidak baik, melainkan dada yang semata diisi dengan petunjuk dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mari bersama-sama kita sebagai tanda terima kasih dan hormat kita kepada baginda Rasulullah SAW, dan semoga Allah hadirkan kadar cinta yang terus bertambah kepadanya. Dan semoga dengan kadar cinta yang ada kepada baginda Rasulullah, semoga Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk tidak hanya menelusuri keindahan perjalanan kehidupan dan akhlaknya, namun semoga Allah berikan keistiqomahan pula di dalam kita berjuang untuk dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita menjadikan forum ini. Semoga Allah menjadikan forum ini sebagai wasilah terus tersambung silaturahim kita dengan ayah dan ibu kita, walaupun mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah menerima seluruh amalnya. Semoga Allah ampuni dosa dan kesalahannya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan. Dan hanya taman-taman surga menjadi taman kebahagiaan tiada tara bagi keduanya. Sampai nanti Allah bangkitkan di jannah terbaiknya. Dan begitu pun kepada ayah dan ibu kita yang Allah masih izinkan untuk terus melanjutkan perjalanan kehidupan ini. Dan terutama Allah izinkan kita untuk mendampingi mereka, untuk berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk menjadi putra-putri yang terbaik bagi mereka, menyayangi mereka, memperhatikan mereka, menjadikan mereka sebagai prioritas utama kita setelah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan dan menyayangi mereka sehingga hari-hari yang mereka jalani tiada hari melainkan kebahagiaan, bersyukur mereka atas keberadaan kita sebagai putra dan putri mereka. Semoga Allah berikan umur yang barokah dalam kesehatan yang prima, dalam ketaatan dan ketakwaan semata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apakah kita yang lebih dulu ataukah ayah dan ibu kita yang kembali kepada Allah lebih dahulu. Semoga kita semuanya dikembalikan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim
warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita menjadikan forum ini sebagai forum saling menguatkan tali silaturahim antara kita semuanya semata karena Allah. Dan dengan niatan pula kita mencontoh bahwa bagaimana Rasulullah telah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor itu, semoga kualitas persaudaraan yang Allah berikan kemuliaan antara muhajirin dan ansor, Allah berikan pula anugerahkan kepada kita semuanya, sehingga persaudaraan kita bukan hanya persaudaraan dalam forum ini semata, tetapi persaudaraan yang Allah ikatkan dalam hati kita, sama-sama mengharapkan dibukakan pintu rahmat, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama kita memelihara dan memupuk silaturahim dengan saling terus mendoakan kita setiap pagi pada forum ini. Dan pada pagi hari ini kembali kita mendoakan Ibu sekalian untuk saudara kita Ibu Susi Rai yang terus berjuang dalam kebahagiaannya bersama NBO ini, berupaya memberikan bantuan kebersamaan bersama seluruh peserta dengan segala kemampuan yang beliau miliki, dan tengah dirawat kini Pak Ibu sekalian, dan dalam keadaan yang sangat cukup berat tentunya, terasa sakit di seluruh tubuhnya, dan diperkirakan ada virus, dan kemudian hipertiroid juga beliau dapati dalam ujian yang Allah berikan kepadanya. Namun Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang Pak Ibu sekalian, bahwa ternyata walaupun dirantau dirawatnya di Jambi, ternyata peserta-peserta NBO yang berada di Jambi datang mengunjunginya, berusaha menghiburnya, membahagiakannya, dan itulah persaudaraan hakiki yang saling mendoakan dan saling menjenguk ketika dalam keadaan sakitnya. Semoga Ibu Susi walaupun sakit secara fisiknya, namun Allah tetap berikan kebahagiaan. Yang paling utama adalah bagaimana kebahagiaan dalam hati, menerima jamuan Allah, ujian Allah, dan sekaligus Allah berikan kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Semoga Ibu Susi segera Allah sehatkan dan sembuhkan kembali, dan bisa segera kembali ke Jakarta berkumpul lagi bersama keluarga. Dan semoga Allah berikan kesabaran dan keikhlasan menjalani ujian ini. Dan sama-sama pula kita mendoakan Ibu sekalian untuk keponakan dari salah seorang peserta kita, keponakan tercinta dari Ibu Yeti Miriam, yaitu Ananda Viniola Rosa binti Yani Muslim. Masih muda usianya, baru 30-an tahun Bapak dan Ibu. Namun ujian datang kepadanya. Allah berikan ujian kepadanya dengan mendapati tumor lidahnya, yang semula hanya diperkirakan sariawan biasa, ternyata terus berlanjut, dan ternyata itu adalah tumor yang tumbuh di lidahnya. Betapa sakitnya sesungguhnya atas apa yang dirasakan oleh Ananda Viniola setiap harinya. Namun sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu bahwa semoga anak yang solehah ini, yang sangat cinta dan memperhatikan orang tua dan neneknya, semoga Allah berikan kesabaran di dalam menjalani ujian ini, dan betapa mudahnya bagi Allah ketika Allah ingin menyembuhkan dan mengangkat sakitnya. Semoga dengan sakit yang dialaminya dalam kesabaran dan keikhlasannya, semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islamnya, dan semoga Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini sama-sama pula kita mendoakan Bapak dan Ibu untuk Ibu Hajjah Ana Rahim, ibunda tercinta dari Bapak Ari Ginanjar Agustian, dan juga putri terkasihnya Ananda Sakura yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu, semoga untuk Oma dan Ananda Sakura Allah sehatkan dan Allah sembuhkan dan Allah bahagiakan, dan semoga ketulus ikhlasannya Allah luntur dan gugurkan dosa dan salahnya, dan semoga Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Oma diberikan kebahagiaan dan keceriaan di dalam menikmati suguhan sakit ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan kebahagiaannya segera Allah sehatkan dan sembuhkan kembali. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu pun Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Agus Surya Bakti memohon kepada Bapak dan Ibu dan kita semuanya mendoakan untuk putri terkasihnya Ananda Diandra Minunet yang dalam keadaan sakit pada saat ini di Magelang. Sama-sama kita doakan semoga Ananda Diandra dapat segera sehat dan sembuh kembali. Dan begitu pun kepada jemaah, para peserta ataupun sahabat dan kerabat kita yang walaupun kita tidak mengetahui namanya, semoga yang dalam keadaan sakit dikarenakan COVID ataupun sakit lainnya ataupun ujian kehidupan lainnya, semoga Allah berikan kesabaran, keistiqomahan dalam iman dan Islam, dan semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya di dalam menjalani ujian-ujian ini. Amin ya rabbal alamin.
Nah, baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan membaca ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-17 dari surah Ibrahim, surah ke-14. Dan kemudian nanti dilanjutkan dengan tausiah, nasihat yang disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Nasaruddin Umar, dan Alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita pada saat ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan, kesehatan kepada beliau untuk terus dapat memberikan pencerahan kepada umat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baiklah Bapak dan Ibu, dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah sama-sama kita sampaikan bersama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing, semoga Allah mengabulkannya. Semoga Allah mengijabahkannya dan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ولنسكننكم الأرض من بعدهم
ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ومن ورائه عذاب غليظ. ومن ورائه عذاب غليظ. صدق الله العظيم. صدق الله